Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Bersepeda adalah salah satu olahraga yang serbaguna untuk dinikmati. Baik hanya sekedar olahraga, sambil rekreasi, ataupun dijadikan alat transportasi sehari-hari yang menyehatkan. Di pasaran, banyak jenis sepeda yang beredar. Sepeda balap, sepeda gunung, sepeda lipat, dan lain-lain. Hadirnya berbagai jenis sepeda ini untuk mengakomodasi kondisi jalur bersepeda yang kita lalui. Bila kita melihat jenis medan dan kondisi jalur sepeda kita, setidaknya ada 4 kondisi, yaitu on-road, off-road, hybrid, dan antar moda. Sebelumnya, terima kasih bagi yang sudah subscribe, dan bagi yang belum, mohon bantuannya untuk subscribe, biar kita tambah semangat dalam membuat video. Sepeda on-road. Bersepeda di jalan raya tidak harus selalu menggunakan route bike. Bahkan di kota-kota tertentu, menggunakan route bike di jalan raya merupakan sebuah siksaan, di mana kondisi jalan raya yang tidak mulus, di sana-sini terdapat lubang, atau bersepeda di jalan kompleks perumahan yang banyak polisi tidurnya, merupakan tantangan tersendiri bagi sepeda route bike. Bila jalur bersepeda Anda adalah jalan raya yang mulus, dan Anda bersepeda dengan tujuan olahraga, maka pilihan sepeda route bike adalah pilihan yang terbaik. Atau Anda bisa menggunakan sepeda fiksi, bila kontur jalur tidak berbukit atau tidak turun naik flyover. Tetapi bila tujuan Anda bersepeda hanya sekedar olahraga sambil rekreasi keliling kota, route bike bukan pilihan yang tepat. Karena posisi duduk sepeda route bike lebih agresif, sehingga ketika Anda bersepeda tidak bisa lebih santai. Pilihan yang pas untuk kondisi ini adalah city bike, di mana posisi duduk lebih tegak dan Anda bisa mengayuh sepeda lebih santai. Namun bila Anda tidak menyukai penampilan sepeda city bike, sepeda hardtail bisa menjadi alternatif bagi Anda yang ingin bersepeda santai. Hanya saja, pilih sepeda hardtail yang suspensi depannya bisa dimatikan. Ayunan suspensi yang berfungsi untuk meredam getaran akibat benturan tidak efektif ketika digunakan di jalur yang mulus, karena tenaga yang kita salurkan tidak 100% tersalurkan ke pedal, tetapi sebagian diserap oleh ayunan suspensi, dan efeknya sepeda tidak bisa melaju dengan optimal. Kemudian, bila Anda memilih sepeda sebagai alat transportasi sehari-hari dari rumah ke kantor atau ke sekolah, Anda harus memperhatikan kekuatan sepeda yang digunakan. Sepeda yang digunakan sehari-hari cenderung lebih cepat rusak. Untuk itu, pilihlah sepeda dengan bahan high-ten atau chromoly. Sepeda jenis ini lebih tahan banting dan tahan lama, walaupun digunakan sehari-hari dan beban yang cukup berat. Menggunakan route bike sebagai transportasi sehari-hari, walaupun memungkinkan, tetapi menuntut kondisi tubuh yang prima. Dan kita tidak ingin ketika sampai di tujuan, badan penuh dengan keringat dan nafas yang ngos-ngosan. Sedangkan bila jalan raya yang Anda lalui tidak mulus, banyak lubang atau polisi tidur, maka pilihlah sepeda yang memiliki suspensi, sehingga guncangan akibat benturan tidak membuat badan Anda pegal-pegal. Menggunakan route bike pada kondisi jalan seperti ini hanya akan membuat Anda tidak nyaman bersepeda. Dan kalaupun Anda menggunakan sepeda rigid, sepeda tanpa suspensi seperti federal, maka gunakan ban yang lebih lebar dan menggunakan tekanan ban yang tidak terlalu keras, seperti yang biasanya diterapkan pada sepeda route bike. Ban lebar dan tekanan yang rendah akan berfungsi sebagai peredam benturan. 2. Sepeda off-road. Sepeda off-road sering diasosiasikan dengan sepeda gunung. Itu karena sepeda yang digunakan untuk medan off-road adalah sepeda gunung, termasuk sepeda federal. Sepeda federal dahulu dikenal sebagai sepeda MTB federal. Medan off-road tidak identik dengan medan pegunungan, tetapi yang disebut off-road adalah mengendari kendaraan di luar jalan raya, apakah itu jalan tanah, lumpur, pasir, sungai, atau batuan yang masih dalam kondisi apa adanya. Bisa jadi wilayah kita bukan daerah pegunungan, tetapi kita bersepeda ke area persawahan atau pinggiran sungai,
dengan jalan setapak yang berbatu atau berlumpur. Nah, kondisi jalur sepeda seperti ini membutuhkan sepeda dengan gaya traksi yang besar untuk mengatasi jalur yang licin atau berbatu. Bila jalur bersepeda kita adalah jalur yang tidak banyak lompatan atau sepeda sering menghadapi benturan yang keras seperti jalan setapak di pinggir sungai atau di persawahan, sepeda yang cocok adalah sepeda MTB jenis cross country. Sepeda ini biasanya sepeda hard trail, hanya memiliki satu suspensi di depan. Jalur yang licin dan berbatu dan tidak banyak loncatan menuntut kita untuk bisa memacu sepeda dengan cepat. Nah, menggunakan sepeda dengan hanya memiliki satu suspensi, tenaga yang kita keluarkan akan lebih efisien. Sedangkan bila jalur yang kita hadapi adalah jalur banyak lompatan atau jalan setapak berbatu dengan batu yang besar-besar, maka sepeda yang cocok adalah jenis trail. Sepeda dengan memiliki dua suspensi, depan dan belakang. Adanya suspensi belakang akan lebih meredam benturan akibat menabrak batu besar atau melakukan lompatan. Tetapi bila jalur yang kita lalui merupakan jalan setapak yang ekstrim, baik turunan maupun kondisi permukaan jalur, maka kita membutuhkan sepeda yang jauh lebih kuat dan geometri sepeda yang mendukung. Jenis sepeda yang cocok untuk kondisi ini adalah all mountain atau downhill. 3. Sepeda hibrid. Tetapi ada kalanya kita bosan hanya bersepeda di medan yang monoton, baik di jalan raya maupun di luar jalan raya. Terkadang, aktivitas bersepeda kita tidak hanya melalui satu jenis jalur. Seperti saya, bila ingin bersepeda ke Gunung Manglayang, mau tidak mau harus menghadapi dua kondisi jalur, yaitu jalan raya yang mulus dan jalan setapak di perkebunan kina di kaki Gunung Manglayang. Untuk kondisi ini, sepeda yang paling pas adalah sepeda jenis hibrid. Tetapi sepeda jenis ini masih terhitung mahal. Alternatif sepeda yang bisa kita pilih adalah dengan suspensi yang bisa diatur, agar tidak terlalu berat ketika di jalan raya dan masih memiliki gaya traksi yang bagus ketika di jalan setapak. Maka gunakan ban dengan lebar yang cukup, tidak terlalu tipis, juga tidak terlalu tebal. Menggunakan sepeda all mountain atau downhill di jalan raya tentu membutuhkan tenaga yang ekstra, karena tenaga dari injakan kaki kita tidak disalurkan 100% ke pedal. Itulah kenapa pesepeda downhill kebanyakan mengangkut sepeda mereka dengan mobil ke atas. 4. Sepeda antar moda. Bersepeda untuk kegiatan sehari-hari memang lebih sehat dan hemat. Tetapi ada kalanya untuk mencapai tujuan kita, seperti kantor atau sekolah, kita harus menggunakan moda lain. Misalnya kita tinggal di Depok, sementara bekerja di Jakarta. Mau tidak mau kita harus memanfaatkan kereta komuter, karena terlalu jauh bila bersepeda dari Depok ke Jakarta. Tetapi kereta komuter tidak akan berhenti di depan kantor kita, kecuali Anda bekerja di stasiun kereta api. Nah, dari stasiun ke kantor, Anda bisa menggunakan sepeda. Kondisi ini menuntut sepeda yang lebih kompak, lebih gampang ditenteng, dan tidak memakan tempat. Bisa saja Anda menggunakan sepeda reguler, seperti road bike atau MTB. Tetapi ketika di kereta komuter, sepeda Anda membutuhkan ruang yang lebih banyak, dan ada kalanya dikenakan biaya tersendiri. Sepeda lipat adalah solusi untuk kondisi ini. Anda bisa dengan lebih leluasa membawa sepeda ke dalam kereta api, dan dengan sepeda lipat, Anda bisa meneruskan perjalanan menuju tujuan Anda. Semoga informasi ini bermanfaat. Tetap sehat. Salam goes.